Hello my family ya. Welcome to my channel Aji Feb, di mana kali ini ya aku bakal ngebahas salah satu tema ini menarik banget ya. Kalau kamu sebelumnya mikir ya, enak banget gitu kalau jadi anak orang kaya gitu. Belum tentu nih Feb. Soalnya nih ada sebuah cerita di mana anak ini ya, ini si anak orang kaya tuh, ini tajirnya itu betul-betul sampai dia tuh melintir-melintir gitu ya. Nah, tetapi cuman karena ya itu ya pilihan dia orang tuanya tuh kayak nggak suka gitu sama cowoknya, pilihan dia gitu. Dia itu sampai dikurung bertahun-tahun nih Fem, sampai segitunya nih Fem ya. So gimana ceritanya? Ya udah deh, nggak usah pakai babi gue lagi nih Fem ya, langsung aja kita ke ceritanya. Sebelumnya nih Fem ya, kita kenalan dulu sama ini cewek. Yang namanya itu Blanche Monnier ya. Dia itu lahir di tanggal 1 Maret ya, di tahun 1849 ya, di Poitiers, daerah Prancis gitu kita. Dia ini Fem ya, itu lahir dari keluarga bourgeois konservatif ya, yang itu terkenal gitu ya, itu tajirnya itu luar biasa tuh, kayak keturunan-keturunan bangsawan gitu nih Fem pokoknya. Nah, jadi nih Fem ya ceritanya, ini keluarga itu sangat dihormati dan disegani nih. Karena ini ya si ayah itu ya yang bernama Emile Monnier ya, kalau nggak salah namanya Monnier, pokoknya kayak gitu lah Fem ya. Sedangkan ibunya ini Louise Monnier itu merupakan keluarga yang emang tajir melintir keturunan bangsawan. Jadi disegani sama dihormati, kayak suka membagi gitu, suka bantu-bantu gitu ya, kasih bantuan gitu ke orang-orang gitu ya. Pokoknya murah hati lah Fem ya, suka ngasih-ngasih gitu nih Fem. Sedangkan si Blanche sendiri ini juga punya seorang kakak nih ya, yang bisa dibilang ini sangat pintar dan itu sangat disayangi sama orang tuanya juga nih, karena ini dia anaknya itu sangat penurut nih, si Marcel ya, si Marcel Monnier ini si kakaknya si Blanche nih. Udah keturunan bangsawan gitu nih Fem ya. Ini keluarga si Blanche ini juga itu punya aset di mana-mana gitu ya. Pokoknya sampai kayak tuan tanah gitulah pokoknya nih Fem ya. Nah, jadi nih Fem ya, hidup di keluarga yang begitu makmur ya, sejahtera. Aduh, gak kebayang nih, kamu pengen apa gitu kalau sedih si Blanche, kayaknya pengen apa gitu, pengen Ferrari dibeli ya, pengen itu yang apel kegigit itu itu langsung punya kayaknya nih Beb. Tapi nih Beb ya, ini si Blanche ini jadi tumbuh jadi anak yang baik gitu, humble, ramah gitu nih Beb ya. Dia itu jadi tumbuh yang anak yang ceria, dan dia ini ya dikenal juga dengan parasnya yang cantik ya, cantik lah Beb ya. Orangnya dia pastinya perawatan gitu ya, nggak kena matahari emang kita gitu ya. Oke deh Bem ya, lanjut gimana nih Bem ya. Akhirnya si Blanche ya pengen gitu ya merasakan yang namanya cinta gitu ya, yang namanya juga udah remaja gitu ya. Dia pengen gitu punya pasangan ya yang bener-bener gitu cinta sama dia gitu. Akhirnya nih ya, karena dia kayak aku bilang tadi ya, emang dasarnya cantik nih Bem ya. Ini ya itu banyak deh datang yang suka gitu ya. Datang gitu cowok-cowok yang pengen ngelamar si Blanche ini, yang pastinya dong ya. Ini yang datang itu ya itu kelas-kelas, dari kelas yang paling tinggi sampai yang kelas yang biasa aja. Biasanya buat mereka pasti ya di atas gitu di web. Nah, jadi nih orang tuanya gitu ya sampai kayak bilang gitu, udah kamu pokoknya pilih aja deh yang mana yang kamu seneng, tapi ya pokoknya pilih dengan baik kayak gitu nih Ben. Dari sekian banyak nih ya cowok yang datang ke situ ya, yang udah pasti itu datangnya itu nggak main-main nih, pasti ya itu pakai mobil yang mewah, kalau motor ya pokoknya yang mewah, serba mewah, kayak elit semua nih pastinya nih Fem ya. Nah, dari semuanya itu ya dia itu akhirnya kepincut ya sama seorang pengacara yang udah berumur nih ya, itu jarang rentang umurnya berapa ya, itu cukup jauh nih sama dia, sama si Blanche nih. Dia itu kepincut sama si pengacara itu nih Fem. Nah, semenjak pertemuan mereka pertama, saat si pengacara ini datang gitu ngelamar dia gitu ya, itu mereka sering menghabiskan waktu berdua kayak jalan-jalan gitu ya. Si pengacara itu datang ke rumah itu, mereka itu duduk ngobrol bareng segala macam, makin lama gitu ya. Ini si Blanche semakin yakin kayaknya inilah sosok yang dia cari selama ini di Bem ya, dan dia memantapkan dirinya untuk memberitahu kepada orang tuanya kalau kayaknya ini deh calon yang aku suka dan yang aku mau nih Bem. Nah, saat si Blanche nih ya itu ngasih tahu kepada orang tuanya ya, semua itu nggak sesuai harapan nih Beb ya. Ini si ibunya si Blanche ini langsung marah gitu dan nggak percaya sama pilihannya si Blanche gitu anaknya. Soalnya ya itu dari segi rentan umurnya itu kan jauh gitu ya. Nah, belum lagi ya ada masalah lainnya. Ternyata ini si pengacara yang disukai sama si Blanche itu dari kalangan yang menurut si keluarganya itu miskin gitu ya, dari keluarga miskin gitu. Jadi si ibunya tuh nggak seneng gitu, dan
udah deh ngelarang si Blanche untuk ketemu lagi sama si lelaki itu. Pokoknya nggak usah deh, udah putus hubungan gitu, nggak usah deket-deket lagi, ngejauh gitu ya. Tetapi si Blanche ya yang udah kepala tanggung gitu, udah cinta gitu ya, udah sayang sama si cowoknya itu, ini tetap kekeh sama pendiriannya gitu. Malahan ini mereka sampai memutuskan ya seperti biasa ya, itu buat kawin lari gitu ya. Sampai sekarang masih jadi agak perdebatan ya, emang capek itu sampai kawin sambil lari ya. Pokoknya gitulah Bem ya, skip. Dan di sini Bem ya itu ketahuan gitu sama ibunya, dan pas ketahuan udah deh ibunya nih mengamuk nih Bem ya. Langsung aja deh ini ya dengan bantuannya si kakak lakinya si Blanche itu, si Blanche, kakak lakinya si Marcel maksud aku ya, itu si Blanche ditangkap gitu, terus dibawa ke rumahnya, terus dibawa itu dimasukin ke kamar ya, itu kamar loteng atas gitu yang udah pasti itu ya gelap pengep gitu ya. Aduh gak kebayang. Terus ya dia cuman ya dibekali sama satu selimut, kamu bayangin ya, dari yang hidupnya nyaman segala macam tiba-tiba dikurung nih Web. Nah tujuannya nih Wem ya itu dikurung ya itu biar si Blanche itu berubah pikiran gitu ya. So betul mungkin kayak gini lah gambarannya ya. Biasanya kalau kita kan hidup nyaman gitu, ini anak hidup nyaman seneng gitu, semua fasilitas ada gitu, ini fasilitasnya dicabut ya, kayak fasilitas lah pokoknya, kayak ya seperti itu ya. Kalau zaman sekarang ya kita di handphone aja dicabut kayaknya sepi banget gitu. Ya udah deh ya, itu ya hidupnya pokoknya dibuat kayak nggak nyaman gitu ya, pasti ya itu di kamar loteng gitu ya. Tetapi ini ya karena si Blanche ya itu begitu kekeh ya, cintanya itu begitu besar ya, begitu terang, sehingga kayaknya dia dikurung di situ dia juga nggak peduli ya, dia pokoknya nggak mau nikah selain sama si cowoknya tadi gitu ya. Pokoknya si Blanche tuh kekeh nih ya. Nah ya udah deh, ini orang tuh si ibunya nih bos saudara itu juga kekeh nih, bakal terus ya ngurung dia di situ dan merahasiakan kejadian tersebut. Sampai-sampai ya itu si ayahnya juga ya itu nggak dikasih gitu ya buat ngebantuin si Blanche tuh. Apalagi itu kayak maksud aku ya kayak pembantu-pembantu yang ada di rumah itu juga nggak dikasih izin gitu buat ngebantu si Blanche. Pokoknya sampai si Blanche ini berubah pikiran ya itu nggak bakal dikasih keluar gitu. Nah jadi nih Wem ya itu saking kekehnya si ibu ini ya, pokoknya bukan maksud nyisa ya, pokoknya aku nggak tahu ya, pokoknya itu si Blanche tetap dikurung ya. Itu ya dia itu saking kekehnya, dan untuk menutupi semua nih Wem ya itu di tanggal 1 Maret ya 1874 gitu nih Wem ya, di ulang tahunnya si Blanche yang ke-25 gitu, dia tuh sampai bilang sama keluarga besarnya gitu kalau si Blanche ini udah kabur gitu, udah melarikan diri gitu ya. Dan semua ini dirahasiakan rapet-rapet pokoknya ya kejadian ini ya, biar ya kesannya si Blanche udah kabur gitu. Jadi pas orang pun datang kayak mau ngerayain ulang tahun ya si Blanche udah kabur gitu ya. Dan semua rahasia ini disimpan ya itu sampai ayah si Blanche aja itu udah meninggal, itu si Blanche masih dikurung nih Fem ceritanya nih ya. Ini ayahnya meninggal gitu ya, dia gak dikasih keluar kayaknya, pokoknya tetap dikurung nih ya. Dan kamu bayangin lagi nih Bem ya, ini ibunya ini aduh saking kekehnya dia, aku nggak ngerti ya ini kenapa gitu ya, itu ibunya ini sangat menentang gitu ya. Dan ini ya sampai ya si pengacara tua tadi itu juga meninggal di tahun 1885, itu rahasia ini masih terjaga. Dan itu si pacarnya itu dia nggak tahu kalau si Blanche itu dikurung gitu, taunya dia udah kabur aja gitu. Nah, aku nggak tahu nih Beb ya, kenapa ya seorang ibu tuh sampai sekejam itu gitu ya sama anaknya gitu. Jadi ini cerita si Blanche itu dikurung di kamar yang gelap kumuh di atas ya. Itu terus nih Beb ya, dia itu dikasih makan itu ya, itu anak sendiri dikasih makanan sisa. Ya udah tadi nggak dibolehin ada yang bantu dia, terus nih Beb ceritanya gitu ya. Itu dia itu nggak boleh ke kamar kecil, jadi ya udah dia ya, sama pup di situ Beb. Udah nggak kebayang tuh kondisi kamarnya. Dan dia itu nggak diizinin turun dari tempat tidur ya, dia itu di rantai nih Beb. Aduh ini anak loh, kayaknya cuma dua tadi kayaknya, si Blanche sama si Marcel. Si Marcel nggak kasihan gitu ya tadinya tuh. Aduh apa Beb, singkat cerita nih Beb ya, kamu nggak salah dengar, ini kalau kayak gini emang
bagusnya kita bilang singkat derita ya, bukan singkat cerita, singkat derita nih Bem ya. Singkat cerita nih akhirnya ya pada tanggal 23 Mei ya 1901 nih Bem ya, itu Jaksa Agung di Prancis sana tuh menerima sebuah surat gitu yang itu nggak tahu siapa pengirimnya, yang menceritakan tentang hal tersebut nih. Ya udah nih Bem ya, melihat hal tersebut atau mengetahui hal tersebut, ini si Jaksa langsung ya mengutus pihak kepolisian untuk ngecek rumahnya si Monir nih, si ibu Monir ya. Ya udah deh, polisi datang ke situ, ya itu digedor-gedor nih Bem ya pertama tuh. Pokoknya gak ada respon nih Bem. Nah karena udah lama gak ada respon gitu nih Bem ya, akhirnya itu pihak kepolisian ya itu memaksa masuk gitu, mendobrak pintunya, dan ya udah ini rumah segede itu akhirnya dicek semua nih Bem, dicek semua sampai pada akhirnya mereka tertuju kepada satu kamar yang ada di loteng ya, yang itu digomok sama di rantai itu, rantainya tuh tebel banget nih Bem. Pas pintu dibuka langsung aja ya yang menyambut pihak kepolisian, ya udah itu pasti bau yang menyengat nih Bem ya. Itu kotoran sampah ya, sampah makanan, sisa makanan gitu ya, sampai kotoran manusia ya, kotoran si Blanche pastinya kayak gue bilang tadi ya, itu baunya udah nggak karu-karuan gitu ya, udah nggak karu-karuan. Dan mereka melihat di ujung sana itu ada seseorang yang udah lusuh ya, udah kurus ya, udah lemes, udah aduh, itu kondisinya tuh emang udah sangat memprihatinkan nih Bem ya. Ya udah nih Bem ya, itu si Blanche akhirnya ya setelah 25 tahun penyekapannya, dan sekarang usianya tuh ya pas ditemuin itu ya usianya 52 tahun itu kondisinya itu nih Bem ya udah gak karu-karuan ya, yang dulunya cantik jadi kurus kering nih Bem, bayangin pas 25 tahun dia kok betah dia itu dalam ruangan yang gelap, bukan maksud gue, mohon maaf, bukan betah, bisa bertahan nih Bem ya, itu kekeh gitu deh ya. Aduh, tapi ini penyiksaannya juga luar biasa ya. Itu dalam ruangan gelap ya, sampai saat si Blanche dibawa keluar, dia itu takut sama cahaya, mungkin bukan takut sama cahaya matahari, dia bisa kayak silau atau gimana gitu nih Bem ya. Itu rambutnya panjang udah sampai kaki gitu Bem ya. Terus kukunya tuh udah panjang, itu udah nggak wajar ya, udah tebel gitu ya. Itu aduh udah nggak karu-karuan nih Bem ya. Ini si Blanche ya, seorang yang dikenal yang dulunya itu cantik, muda gitu ya, selama 25 tahun, dan kondisinya itu ya yang kemarin dibilang pelarian diri ternyata disekap. Udah nggak kebayang nih Ben, melihat kondisi si Blanche ya udah nih ya, ini pasti dia langsung dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Saat di rumah sakit gitu ya, akhirnya dia dibersihkan gitu ya, dan dia sampai mengucapkan terima kasih gitu ya sama perawat yang udah membersihkan dia gitu, karena dia udah lama nggak bersih-bersih nih Ben ya. Dan setelahnya nih Ben ya, itu dia itu juga udah sedih ya. Dia akhirnya tuh meninggal di tahun 1913 gitu nih Ben ya, itu di rumah sakit jiwa gitu di Prancis ya. Karena hasil diagnosis tuh dia udah ngalami kayak berbagai gangguan gitu ya, anoreksia, skizofrenia, dan itu masih banyak lagi ya, itu yang semua berpengaruh sama mental dia nih Bem. Pokoknya ya pada pasti nih Bem, dikurung dia dari muda gitu ya, terus di tempat gelap selama 25 tahun nih Bem. Aduh, gak kebayang nih Bem. Dan akhirnya nih Bem ya, itu di tanggal 25 Mei ya, di tahun 1901 nih ya, itu ibunya si Blanche sama si kakaknya udah pasti ditangkap gitu sama polisi karena itu perilaku yang tidak manusiawi dan penyekapan gitu. Gimana manusiawinya sama anak sendiri gitu Bem ya. Dan ini ya masyarakat yang tahu udah deh pasti pada datang ya, berkumpul di depan rumahnya si Monir nih ya, itu pasti aduh ini udah tahu nih ya, pasti nih lebih pedih ya dari bacotan ya pokoknya gitu nih Beb ya. Dan ibunya dia setelah 15 hari gitu ya, itu masa penahan lagi nggak sanggup kayaknya tuh, pasti diserang habis-habisan gitu sama netizen. Akhirnya ibunya meninggal karena serangan jantung nih Beb. Dan akhirnya tinggallah si kakaknya si Marcel ya, akhirnya dia itu ya disidang di tahun itu ya, di 1901 gitu ya, di tanggal 7 ya Beb ya. Dan dia dijatuhi hukuman, dan akhirnya dia naik banding gitu ya. Dan saat banding akhirnya dia dibebaskan karena dianggap ya kondisinya itu dia kayak cacat mental gitu lah Beb ya, pokoknya ceritanya aku nggak ngerti juga kok bisa dia bebas, apa karena dia pewaris tunggal gitu ya, seorang orang kayak aku nggak tahu nih Beb. Kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah nih Bem ya. Oke deh Bem ya, itu dia kisah dari si Blanche ya, yang harus menderita cuman gara-gara itu pilihannya itu tidak sesuai gitu. Dan menurut aku nih ya, itu salah satu pelajarannya di sini adalah kalau kita itu lagi marah atau kesel gitu, itu jangan sampai, ini mungkin ya gambaran dimana kalau kita lagi marah itu kayak lagi kesetanan mungkin gitu ya, sampai anak sendiri gitu, itu dia kayak, atau dia cuman gara-gara nggak pengen kayak
Ya, soalnya kan mungkin dia menganggap dia orang kaya gitu ya. Itu sampai anaknya itu cuman gara-gara hal itu disiksa gitu. Atau ada motif lain menurut kamu gitu ya enggak? Itu coba kamu komen di bawah. Dan buat kakaknya Marcel ya, itu kakaknya yang namanya Marcel kok bisa bebas juga. Kalau menurut kamu coba kamu komen di bawah nih Bem ya. Oke deh yang sebelumnya nih ya, aku minta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, aku minta maaf nih Beb ya. Dan jangan lupa nih buat kamu ya, biar aku makin semangat tuh. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Dan semoga nih cerita ini bisa jadi teman yang ngabisin waktu kamu gitu nih Beb ya. Dan sampai jumpa lagi nih Beb ya di video-video yang lainnya di Aji Beb, because you my family, I call you my fam. Bye-bye.